Indonesia kini benar-benar menjadi sorotan dunia berkat kekuatan maritimnya yang semakin berkembang pesat. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL tampil dengan wajah baru, menghadirkan kapal perang modern, kapal selam canggih, rudal anti kapal mematikan, hingga sistem pertahanan maritim yang tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Dalam beberapa tahun terakhir, modernisasi armada laut Indonesia bukan hanya sekadar janji politik atau wacana, melainkan sudah hadir nyata di lautan Nusantara. Hal inilah yang membuat banyak pengamat internasional mulai mengakui bahwa Indonesia siap melangkah ke level baru, menjadi negara adidaya maritim di Asia. Pertanyaannya, benarkah TNI AL mampu menjaga seluruh perairan Indonesia yang begitu luas dari ancaman eksternal? Dan alutsista apa saja yang membuat Angkatan Laut Indonesia kini semakin perkasa dan bahkan ditakuti oleh negara-negara tetangga? Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia punya tanggung jawab luar biasa untuk menjaga kedaulatan lautnya. Lebih dari 17.000 pulau terbentang dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, serta perairan strategis yang menjadi jalur perdagangan internasional, termasuk Selat Malaka, Laut Natuna, hingga perairan Papua. Dalam kondisi seperti ini, Angkatan Laut bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan menjadi benteng utama pertahanan bangsa. Itulah mengapa modernisasi TNI AL menjadi sebuah keharusan. Dan kini hasilnya mulai terlihat. Indonesia berhasil menambah sejumlah kapal perang baru buatan dalam negeri maupun impor dari mitra strategis. Misalnya, KRI I Gusti Ngurah Rai 332, fregat kelas Sigma 10.514 yang dipersenjatai rudal Exocet MM40 Blok 3 dan sistem peperangan modern. Kehadiran kapal ini membuat Indonesia mampu menjaga wilayah laut dengan daya gentar yang tinggi. Bahkan, kapal ini sudah diuji dalam latihan bersama dengan kapal perang Rusia, dan terbukti tidak kalah dalam hal teknologi maupun daya tempur. Selain itu, hadir pula KRI Bung Karno 369, korvette multiguna yang sekaligus berfungsi sebagai kapal kepresidenan. Meskipun saat ini masih berstatus fitted for but not with untuk senjata berat, namun rancangan kapal ini sudah mengadopsi sistem modern yang bisa dengan mudah dipasangi persenjataan sesuai kebutuhan. Tak berhenti di situ, Indonesia juga memperkuat armada patroli lepas pantai dengan kapal-kapal OPV 90 meter kelas Raja Haji Fisabilillah. Kapal ini setara dengan frigat ringan, dipersenjatai rudal Atmaca dari Turki, meriam 76 mm, sistem CMS Advent, dan memiliki dek helikopter. Kehadirannya jelas meningkatkan fleksibilitas dan jangkauan operasi TNI AL, terutama untuk patroli panjang di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, TNI AL juga menerima 2 kapal perang buatan Italia, yaitu KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. Kedua kapal ini didesain dengan teknologi terbaru, dan memperkuat armada permukaan dalam menjaga perbatasan laut Indonesia. Tidak ketinggalan, industri dalam negeri seperti PT PAL juga terus aktif membangun kapal-kapal pendukung, mulai dari kapal angkut logistik, kapal cepat patroli, hingga kapal bantu serbaguna. Tahun 2024 saja, ada 7 KRI baru yang diluncurkan, termasuk KRI Balongan 908 dan KRI Butana 878. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bergantung pada impor, melainkan mulai menata kemandirian industri pertahanan maritimnya. Namun, keunggulan TNI AL tidak hanya terletak pada kapal permukaan. Kekuatan bawah laut juga menjadi salah satu daya tawar besar Indonesia. Armada kapal selam kelas Nagapasa atau Type 2091400 menjadi tulang punggung pertahanan bawah laut. Kapal selam diesel elektrik ini dilengkapi torpedo Black Shark dan sistem sonar canggih yang mampu mendeteksi ancaman dengan presisi tinggi. Dengan keberadaan kapal selam ini, Indonesia bisa melakukan operasi diam-diam di bawah laut dan menimbulkan efek deteren yang luar biasa bagi siapapun yang berniat mengganggu kedaulatan maritim Indonesia. Kedepan, Indonesia juga sudah berencana menambah kapal selam baru dengan teknologi lebih maju, termasuk kemungkinan kerjasama dengan Perancis maupun Korea Selatan. Tak hanya itu, modernisasi juga dilakukan pada korvet Bung Tomo Class dan KRI Usman Harun. KRI Usman Harun kini dilengkapi sistem Takticos CMS, radar Smart SMK-2, dan rudal permukaan ke udara VL Mica. Sementara itu, korvet Bung Tomo sudah mendapatkan upgrade rudal Exocet Blok 3,
menjadikannya kapal dengan daya serang mematikan terhadap sasaran permukaan di jarak jauh. Modernisasi ini membuktikan bahwa Indonesia tidak membiarkan alutsista lamanya ketinggalan zaman, melainkan terus diperbarui agar tetap relevan dengan tantangan perang modern. Selain persenjataan utama, TNI AL juga memperkuat sistem pendukungnya. Modernisasi Pusat Komando Data Laut, yang dilengkapi dengan AIS dan citra satelit, membuat pengawasan perairan menjadi lebih efektif. Dengan teknologi ini, TNI AL mampu memantau kapal-kapal yang melintas di wilayah kedaulatan Indonesia, sekaligus mendeteksi aktivitas ilegal seperti penyelundupan, pencurian ikan, atau bahkan infiltrasi militer asing. Kemampuan ini semakin ditopang oleh kehadiran kapal penyapu ranjau modern berbahan baja non-magnetik yang dilengkapi sistem degaussing, menjadikannya andalan dalam operasi peperangan ranjau. Kesiapan TNI AL ini tidak hanya dibuktikan lewat daftar alutsista, tetapi juga lewat berbagai latihan besar, baik nasional maupun internasional. Latihan Multilateral Naval Exercise Komodo, MNEC, yang rutin digelar Indonesia menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia kini mampu berdiri sejajar dengan kekuatan maritim dunia. Dalam MNEC 2025, misalnya, TNI AL mengerahkan 17 kapal perang, helikopter, dan pesawat patroli maritim, beroperasi bersama 38 negara lain. Bayangkan, kapal perang Indonesia berlayar berdampingan dengan armada dari Amerika Serikat, Jepang, India, hingga Rusia. Ini bukan hanya latihan, melainkan pertunjukan kekuatan, sekaligus pesan diplomasi maritim bahwa Indonesia punya peran sentral dalam menjaga stabilitas kawasan. Dalam momen lain, TNI AL juga pernah mengerahkan 55 kapal sekaligus dalam sailing pass untuk unjuk kekuatan. Belum lagi saat pengamanan KTT G20 di Bali, di mana 14 kapal perang diturunkan penuh untuk mengawal laut sekitar lokasi konferensi. Semua itu menjadi bukti bahwa TNI AL bukan hanya penjaga di atas kertas, melainkan benar-benar siap mengawal kedaulatan Indonesia dalam situasi apapun. Lalu, mampukah TNI AL menjaga seluruh perairan Indonesia yang begitu luas? Jawabannya, secara bertahap, iya. Memang, tantangannya tidak kecil. Dengan luas perairan mencapai 6,4 juta kilometer persegi, butuh armada dalam jumlah besar dan sistem komando yang terintegrasi untuk menutup semua celah. Tapi dengan langkah modernisasi saat ini, kemampuan TNI AL jelas meningkat signifikan. Ancaman konvensional seperti agresi militer dari luar negeri bisa dihadapi dengan kombinasi kapal perang, kapal selam, dan sistem rudal. Ancaman non-konvensional seperti illegal fishing, penyelundupan, dan terorisme laut juga bisa ditekan dengan hadirnya OPV, kapal patroli, serta sistem radar dan satelit. Artinya, Indonesia kini punya jawaban nyata atas ancaman di lautnya. Bagaimana dengan potensi Indonesia menjadi negara adidaya maritim di Asia? Meski masih jauh jika dibandingkan dengan kekuatan besar seperti Tiongkok atau Amerika Serikat, Indonesia jelas berada di jalur yang tepat. Di Asia Tenggara, TNI AL sudah menjadi salah satu angkatan laut terkuat, bahkan membuat beberapa negara tetangga waspada. Misalnya Malaysia, yang setelah sengketa Ambalat, terus memperhatikan perkembangan armada Indonesia. Filipina dan Vietnam pun tidak bisa menutup mata terhadap pertumbuhan kekuatan maritim RI. Bahkan di level global, negara-negara besar mulai melirik Indonesia sebagai mitra strategis dalam menjaga jalur perdagangan internasional. Kemandirian industri pertahanan yang terus dibangun lewat PT PAL dan galangan kapal dalam negeri juga menjadi faktor penting. Indonesia tidak bisa selamanya bergantung pada impor, dan kini sudah mulai menunjukkan kemampuan untuk memproduksi kapal perang modern sendiri. Ditambah kerjasama dengan negara sahabat, baik dari Eropa, Asia Timur, hingga Timur Tengah, Indonesia semakin memperkaya teknologinya. Kesimpulannya, kekuatan TNI AL saat ini benar-benar membuat dunia menoleh. Dari kapal perang modern, kapal selam canggih, rudal anti kapal, hingga sistem pertahanan mutakhir, semua mengarah pada satu tujuan: memastikan kedaulatan laut Indonesia tetap tegak. Memang, masih ada banyak tantangan, terutama dari segi jumlah armada yang harus disesuaikan dengan luasnya wilayah perairan. Namun, tren positif modernisasi ini tidak bisa dibantah. Indonesia sedang menapaki jalan menuju status negara adidaya maritim di Asia.
Dan jika konsistensi ini terus dijaga, tidak mustahil dalam 1 dekade mendatang, TNI AL benar-benar menjadi kekuatan laut yang ditakuti sekaligus disegani di kawasan, bahkan di dunia.